Halo semuanya, selamat malam dan saat ini sebentar jam berapa ini? Sekarang jam 10 malam ya. Di sini kalau di tempat kalian jam berapa? Atau mungkin kita di satu provinsi yang sama-sama jam 10 malam. Dan sekarang aku nggak ada niatan mau buat ngomongin apa aja sih. Aku cuma pengen ya kayak biasanya lah cerita-cerita basa-basi yang harusnya nggak perlu didengar juga. Dan nggak tahu kenapa ya ini aku cuman lagi-lagi menceritakan keresahanku aja tentang algoritma yang mungkin aku buka di scroll TikTok atau mungkin Shorts, karena aku sendiri juga jarang scroll, jadinya ketika aku scroll itu kayak aku ngerasa ya nggak tahu ya, ini kalian pernah nggak sih juga ngerasa kalau misalkan kalian scroll TikTok, kalian scroll Shorts, kalian scroll Shorts YouTube, atau mungkin kalian scroll Shorts di Facebook gitu, terus kalian ngerasa bahwa kok kontennya kayak gini semua ya. Kayak gini tuh kayak misalkan ya konten-konten nggak jelas ya, konten-konten yang emang kayak kita tuh ngelihatnya tuh kayak miris gitu. Kalian pernah nggak merasakan kayak gitu? Ya nggak tahu ya, aku di sini nggak mau terlalu dalam nyebutin konten spesifiknya kayak gimana ya, karena aku tahu bahwa setiap orang itu punya penilaian sendiri soal satu video. Jadinya ya udahlah. Tapi menurutku kayak aku ngerasa sih banyak aja gitu video-video yang memang harusnya ini nggak perlu ditampilin sih. Ini tuh nggak perlu dibuat video sih, karena nanti dampaknya kan juga ke banyak orang gitu loh. Ya aku sih mikirnya gitu ya. Apalagi apalagi sekarang kan anak kecil juga udah pakai HP. Bahkan anak SD tuh sekarang udah HP itu bener-bener dibuat alasan untuk tugas sekolah harus pakai HP dan lain-lain. Yang nggak tahu kalau misalkan di daerah perkotaan ya. Cuman kebanyakan ya pada umumnya sebenarnya faktanya nggak kayak gitu menurutku. Ada banyak orang yang memang orang tua terutama ya itu membolehkan anaknya pegang HP untuk main game berjam-jam sampai dia itu diajak ngobrol nggak mau membalas dan asik main game sendiri. Dan laki-laki itu mungkin kayak sedih aja sih, kasihan kalau misalkan ada kayak gitu. Tapi di luar dari itu semua, karena aku yakin setiap orang tua pasti punya ketakutan sendiri terhadap anaknya. Dan ya kenapa aku ngerasa lemes gini, karena jujur aku nggak tahu kenapa hari ini aku kayak ngerasa males ngapa-ngapain. Dan ya aku pengen buka kamera terus pengen ngomongin soal ini aja. Ya nggak tahu kenapa ya, aku kalau misalkan ngelihat TikTok gitu, kadang-kadang aku juga mempertanyakan diriku sendiri. Kalau misalkan aku melihat algoritma-algoritma itu, kayak semakin tahun itu semakin canggih dan kita kayak semakin takut. Ini sebenarnya nanti mengarahnya akan di sini, dan ini mungkin akan jadi judulnya ya. Jadi kemarin itu kan aku juga sempat pernah buat video soal robot, soal AI atau mungkin soal kecerdasan robot ya, kecerdasan buatan. Dan di sana aku juga menjelaskan ada beberapa eksperimen yang mana orang-orang yang cerdas di bidangnya itu membuat sebuah robot yang bisa menirukan sebuah ekspresi, dan bahkan dia juga bisa kayak seolah-olah kita ngomong apa dia itu kayak mengikuti apa yang kita omongin gitu. Jadi kayak bisa bisa balance gitu, kita bisa ngerti satu sama lain gitu. Dan menurutku itu kayak serem banget sih, meskipun ada beberapa hal yang memang itu diperdebatkan karena ada yang bilang itu diprogram lah, atau mungkin karena ada database-nya dan lain-lain, makanya kenapa dia bisa mengikuti ekspresi manusia. Tapi di luar dari itu semua ya, kalian pernah mikir nggak sih? Ini aku coba eh ngomong sama ini aku coba untuk tanya sama kalian juga, dan kalian mungkin boleh menjawab kalau misalkan ada yang nonton ini. Kadang-kadang aku tuh mikir ya, hmm, kalian bisa membayangkan nggak jika misalkan kita kan sekarang ini kan sudah AI semuanya tuh, ada ChatGPT, ada DeepSeek, semuanya tuh banyak banget lah yang kita misalkan tanya atau apa, terus gitu menjawab sedetail-detailnya. Dan bahkan kadang-kadang juga kita sudah jarang pakai Google Chrome. Nggak tahu kenapa, mungkin mungkin ada banyak orang di luar sana yang masih pakai Google Chrome tapi lebih sering pakai ChatGPT dan lain-lain. Nah, aku sendiri kadang-kadang memakai ChatGPT itu untuk
kalau misalkan aku membuat sesuatu, habis itu terus aku agak buntu, akhirnya aku mencoba cari rekomendasinya, siapa tahu ChatGPT bisa membantu dan aku membaca dan mungkin aku langsung dapat ide dari sana. Ya seperti itulah dan kadang-kadang juga aku menceritakan tentang permasalahanku, problemku di ChatGPT. Dan ChatGPT juga menjawab sejelas-jelasnya gitu menurutku dan aku merasa kayak ya benar juga ya gitu. Kayak ngerasa kok kok keren ya gitu. Kayak aku ngerasa punya ikatan sama ChatGPT itu. Ini tuh agak aneh ya, tapi nggak tahu mungkin kalian pernah pernah merasakan itu, pernah merasakan file itu. Coba kalian komentar aja. Dan kadang-kadang aku berpikir ketika kita itu curhat-curhat cerita panjang lebar tentang kehidupan dan lain-lain ya ke chat GPT, ke online kayak gitu. Terus tiba-tiba kalian pernah berpikir nggak bahwa di masa depan robot-robot yang dibuat oleh orang-orang yang cerdas jenius-jenius itu tiba-tiba kayak misalkan mereka tuh error trial error gitu kan. Terus mereka kayak kayak sadar bahwa selama ini mereka hanya dijadikan alat oleh manusia dan terus mereka menyerang balik gitu. Ini agak agak aneh sih, memang agak gimana ya, agak aneh dan lucu dan nggak mungkin tapi bisa jadi mungkin juga. Karena selama ini ada beberapa orang yang mungkin ada Elon Musk juga pernah membuat robotnya. Terus habis itu dulu ada tahun 2000 ada namanya robot itu rame banget di luar. Ada namanya robot itu aku lupa siapa gitu. Tapi ini dibuat oleh perempuan, ini dibuat oleh ilmuwan dan dia itu juga bisa ya yang aku sebut tadi dia bisa menirukan ekspresi dan lain-lain. Bayangkan kalau misalkan mereka itu sadar bahwa mereka itu dijadikan alat oleh manusia, terus mereka menyerang balik dan bahkan mereka juga tahu tentang data-data kita gitu dibaca gitu kita itu mereka tahu keseharian kita ngapain, mereka tahu kita lagi mengalami apa dan mereka membalasnya dengan sesuatu yang enggak kita duga gitu. Kalian pernah membayangkan itu enggak? Kalau aku sih pernah ya membayangkan itu ya, dan kayaknya sih mengerikan. Di imajinasiku tuh kayak wah serem banget ya kalau misalkan kayak bener-bener suatu saat ada trial error terus habis itu kayak robot-robot tuh menyerang balik. Tiba-tiba kayak teknologinya yang sebelumnya itu cuman kita yang membuat dia sebagai alatnya, terus ternyata sebaliknya kita dijadikan alatnya itu kayak serem banget sih menurutku. Dan juga ya, sekarang itu emang kita sangat-sangat merasakan banget. Apalagi aku juga kadang-kadang pernah berpikir bahwa kenapa setiap tahun terus-terusan itu kayak dunia itu semakin berkembang sangat cepat. Entah aku yang merasakan atau mungkin kalian juga merasakan yang sama. Jadi contohnya mungkin kayak misalkan dulu kalau misalkan kita umur 18, 19, 20-an masih masa-masa baru lulus SMK atau SMA. Habis itu kita sering main kemana-mana, kita sering nongkrong, kita sering keluar gitu. Terus setelah umur 20-an ke atas kita baru menyadari ketika ternyata problem atau mungkin masalah yang dihadapi orang dewasa itu ternyata ya seperti itu. Dan setelah itu nggak tahu kenapa kita merasa bahwa ada momen di mana kita benar-benar merasakan filenya itu berbeda. Itu aku merasakan banget sih. Dan yang baik lagi kayak aku juga merasa kenapa ya kayak sekarang itu kayak agak sepi aja gitu. Kayak seolah-olah semuanya itu kayak hilang satu persatu. Ya contohnya ya kayak orang-orang yang mungkin kita sayangin, gitu ada yang meninggal dan ada banyak teman-teman kita yang dulu sering main dan lain-lain akhirnya mereka juga kerja jauh, mereka juga pergi jauh, ada yang meninggal, bahkan ada yang mereka sudah lost kontak dan bahkan udah nggak ada semua gitu. Itu tuh kayak sedih banget gak sih? Cuman kan kadang-kadang kita juga mikir ya, kalau misalkan kita ada di titik itu terus-terusan gitu. Kalau misalnya kita ada di titik sekarang berpikir itu terus-terusan kayak kita juga nggak maju-maju sih. Jadinya kadang-kadang ada momen-momen di mana kalau aku sendiri ya, aku kadang-kadang merasa bahwa ketika aku sendirian, masa lalu, file masa lalu itu kadang-kadang masih ke bawah. Ya kayak misalkan main sama orang tua, main sama nenek kakek yang sudah meninggal, main sama teman-temanku, main sama orang-orang yang memang dulu dia itu mempunyai karakter yang akrab dengan kita terus tiba-tiba berubah entah karena apa. Itu tuh kayak aku merasakan banget sih. Kadang-kadang aku masih kepikiran itu.
Dan aku nggak terlalu serius ya menanggapi itu semua karena aku tahu memang dunia itu memang diharuskan untuk berubah dan berkembang, itu pasti banget. Itu sudah pasti gitu ya. Karena ya mau nggak mau gitu. Kita juga umurnya makin bertambah, makin berkurang sehitungnya, bukan makin bertambah ya. Bertambah dalam angka, tapi berkurang dalam dalam angka juga gitu ya. Jadi nggak enak. Jadi ya kayak aku merasa bahwa kayaknya sih emang kita harus menyadari bahwa dunia saat ini itu memang harus sendiri-sendiri mungkin ya. Karena kalau misalkan kita juga lagi di titik di bawah gitu, siapa juga yang mau nolong. Jadi ya kita harus bangkit sendiri, kita harus menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Meskipun ada beberapa orang yang memang percaya dengan temannya atau mungkin sahabatnya atau keluarganya untuk menyelesaikan bareng-bareng permasalahannya. Tapi kalau bagi aku sih ya selagi kita masih bisa menghadapi sendiri ya kenapa enggak gitu aja sih. Dan ya itu tadi lah. Kayaknya emang nggak tahu entah aku yang merasakan atau mungkin laki-laki yang lain juga merasakan atau mungkin ada banyak laki-laki yang merasakan hal yang sama. Cuman poinnya tetap sama ya. Kayaknya kita nggak boleh lemah dalam dalam mengambil kesempatan untuk cari uang yang lebih banyak. Karena mau bagaimanapun juga ekonomi itu emang nomor satu sih. Dan makanya kenapa aku sekarang agak, dulu itu aku kayak nggak suka sama Timothy Ronald itu kan, itu terkenal banget. Tapi semenjak semenjak lama-lama karena waktu aku yakin banget waktu itu aku nggak bisa menerima diriku. Tapi ketika aku mendalami tentang kata-katanya meskipun agak keras, dan aku yakin itu memang untuk semangat sih menurutku ya. Kata-katanya itu kayak bener-bener masuk banget. Karena emang kadang-kadang ada orang yang dikasih tahu sedikit itu kayak sakit hati atau apa. Kalau aku nggak suka. Kalau misalkan terlalu terlalu diperhalus. Justru ketika ada motivator, dan menurutku Timothy Ronald itu menurutku termasuk motivator. Dan dia juga juga keras banget ngasih komentar gitu, dan menurutku ya make sense juga, dan faktanya memang seperti itu. Makanya kenapa aku kayak awalnya nggak suka tapi lama-lama juga mengidolakan gitu. Karena ya suka aja dengan cara cara dia berpikir, bahkan dia masih muda tapi sudah seperti itu gitu kan. Dan itu sangat keren banget sih. Dan ada juga beberapa orang yang memang aku jadikan panutan ya. Ya aku nggak usah ngomongin orang tua karena orang tua ya udah jadi panutan nomor pertama, itu di urutan nomor pertama sudah ya. Tapi ada juga Om Deddy Corbuzier, Mas Raditya Dika, dan banyak orang lainnya yang menurutku cara berpikirnya juga mereka itu unik dan sangat banyak banget jasanya untuk membangun anak muda itu menurutku. Jadinya ya suka aja melihat mereka. Makanya kalau misalnya kadang-kadang ada berita kayak mereka ada yang sakit gitu, itu kayak sedih banget sih. Menurut ini perspektifku ya. Menurutku kayak susah untuk menggantikan orang-orang dengan karakter seperti itu. Sekalipun ada ya nggak sebesar mereka menurutku ya, meskipun ada yang lebih besar dari mereka pastilah. Tapi ya ini hanya dari perspektif aja gitu. Dan ada juga satu channel yang mana channel ini tuh kayak benar-benar punya membangun banget, yaitu Malaka Project, buatannya Mas Ferry Irwandi. Itu juga keren banget sih menurutku, karena aku suka lihat nonton sampai habis video-videonya, meskipun ada kadang-kadang video yang aku lewatin karena aku nggak nonton semuanya, aku nonton yang aku suka aja. Dan ya itu keren banget sih. Dan menurutku ya memang harus ada banyak anak muda yang memang membangun kayak gitu sih. Dan aku kadang juga bingung mempertanyakan apa yang bisa aku lakukan gitu ya untuk ikut dalam dalam jalannya mereka gitu. Karena kan aku sendiri ya biasanya cuman buat konten eksperimen, dan kadang-kadang juga diselipkan kritik-kritik yang agak keras juga. Dan video-videoku yang sebelum-sebelumnya itu aku juga sering mengkritik banyak orang gitu, apalagi tentang TikTok, tentang pemerintah dan lain-lain. Ya cukup di situ aja. Karena aku merasa kayaknya sih aku kalau misalkan belum terlalu paham banget tentang hal itu, aku nggak terlalu berani untuk menyelami ya. Kalaupun eksperimen ini pun ya aku selalu disclaimer dulu bahwa apapun yang aku omongin ini semuanya itu adalah dari hasil bahan bacaan, referensi bacaan gitu. Bukan dari sok tauku atau mungkin aku pengen terlihat pinter. Ya sama sekali enggak, karena ya memang aku baca aja dan aku rangkum terus aku sampaikan ke
jadikan video, dan kalau ada yang mendengarkan kadang-kadang ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah gak apa-apa juga gitu. Tapi setidaknya ada 30 atau 10 orang yang nonton, ya nggak apa-apa. Mungkin orang-orang itu cuma lewat terus penasaran, buka dan bosen akhirnya dikeluarkan lagi, ya nggak apa-apa juga. Intinya terima kasih aja. Ya mungkin itu aja, ini adalah omongan yang ngalor ngidul nggak jelas, tapi aku mungkin mau ngasih judul ini, nggak tahu ya, ini kontennya juga melara-melara juga sih. Tapi ya udahlah, mungkin buat kalian yang nonton ini, kita semua adalah orang-orang yang harus berusaha, apalagi kita laki-laki ya, jangan jadi laki-laki yang lemah, jangan jadi laki-laki pengecut. Kalau misalkan ada, menurutku kalau misalkan ada sesuatu yang membangun dan itu benar, kayaknya sih kita harus harus lakukan sih. Karena memang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Meskipun kadang-kadang juga halus, tapi menurutku ya tergantung dari orangnya sendiri ya. Kadang-kadang suka orang yang dinasihatin secara halus, ada juga orang yang dinasihatin secara keras biar mereka mau sadar. Contohnya kayak aku lah. Jadi aku butuh asupan-asupan kayak kalimat-kalimat keras dari Timothy Ronald. Untuk video-video dari dia itu cukup banget untuk membuka sedikit otakku tentang berpikir soal bisnis, usaha, dan gimana cara untuk cari uang gitu aja. Dan ini cukup di sini aja, ini udah 16 menit, aku yakin ini HP-nya udah panas banget sebelum mati. Jadi ya terima kasih udah nonton, dan selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Aku mau ngomong ya kopi ya. Ini kopinya adem banget sih. Kepahitan.